Teman bicara yang baik, kita sering sekali mengira bahwa mutu kampus itu adalah urusan satu unit dan biasanya langsung menunjuk ke lembaga penjaminan mutu dan pengembangan pembelajaran. Padahal di lapangan ternyata akreditasi justru sering jadi momen yang membongkar satu fakta penting, yaitu mutu tidak lahir dari satu unit. Di episode kali ini kita akan mengobrol soal akreditasi bukan dari sisi nilai atau peringkat, tapi dari proses kolaborasi, siapa yang bekerja dengan siapa, di mana sering macet dan kenapa keberhasilan akreditasi hampir selalu lahir dari kerja bersama. Sudah hadir bersama kita teman bicara kita, Kepala Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran, Profesor Dr. Siti Fadjarajani MT yang akan berbagi pelajaran nyata dari proses akreditasi. Apa yang berhasil, apa yang sering keliru, dan apa yang seharusnya dibenahi. Bersama saya Ibu Prof. Ya, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Mbak Mia, terima kasih ya diundang di sini. Iya. Oke, saya Mia Rahmawati dan yuk kita mulai obrolannya. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan Profesor Siti sebagai penulis 3 dari buku yang diterbitkan oleh Perpus Unsil, ya Bu ya? Iya. Betul sekali, dan juga beliau merupakan penulis Teras Unsil terproduktif tahun 2024 ketiga, begitu. Nah, untuk saat ini ya Prof ya, sebagai mungkin sebelum kita masuk ke obrolan yang lebih serius, Oke, saya ingin bertanya kepada Prof, bagaimana aktivitas Prof akhir-akhir ini? Ya, Mbak Mia, terima kasih ya. Saya diundang, terima kasih juga Perpus Unsil. Saya diberikan ruang untuk berbicara melalui podcast ini, sangat membanggakan banget gitu ya. Terima kasih sekali. Mbak Mia, aktivitas saya sehari-hari sebenarnya di Universitas Siliwangi sekarang sebagai Kepala Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran, yang dimana lembaga ini ada sejak Mei 2023 gitu. Jadi memang lembaga baru. Betul. Saya diamanahi gitu ya, diberi kepercayaan lah dalam hal ini oleh pimpinan Unsil, oleh Pak Rektor dan pimpinan lainnya untuk memegang sebagai kepala lembaga ini. Jadi ini adalah pertama kali Kepala Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran 2023 sampai 2026 nanti bersama-sama Pak Rektor. Saya juga selesai di tahun ini begitu ya. Selain itu juga saya sebagai dosen di jurusan Pendidikan Geografi. Betul. Nah, geografinya ada di S1-nya, ada di S2-nya Pendidikan Geografi, dan di S3 pendidikan, jadi di pasca sarjana maupun di jurusan pendidikan geografi di FKIP Unsil, begitu. Sehari-harinya seperti itu. Jadi bagi-bagi antara dosen dan juga sebagai kepala lembaga penjaminan mutu. Oke, berarti bisa dibilang sibuk sekali ya Prof ya? Dengan tugas dan fungsi yang sebagaimana seharusnya dijalankan. Gitu. Tapi Prof merasa tidak bahwa di tengah kesibukan ini banyak sekali hal-hal yang bisa Prof jadikan sebagai mungkin pelajaran hidup begitu ya? Banyak sekali pastinya ya? Ya, tentunya banyak sekali karena perjalanan sebagai dosen sejak tahun 90, kemudian di beberapa hal lain ya, kegiatan atau jabatan lain, dan sekarang ini di Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran, tentu saja banyak pelajaran yang saya dapatkan. Baik terkait dengan tugas fungsi pokok yang beragam, kemudian dinamika waktu juga kan menunjukkan pasti tidak selalu sama di setiap episode kegiatan atau jabatan tersebut. Kemudian juga kolaborasi atau kerjasama dengan pihak-pihak lain selama bekerja, baik sebagai dosen maupun sebagai kepala lembaga, juga kan pasti memberi variasi dan menjadikan itu saya sebagai experience ya, pengalaman hidup yang terus menambah pengalaman saya, dan saya terus belajar di setiap sesi, setiap titik kegiatan saya ini adalah saya tetap belajar gitu ya. Dan saya mendapatkan tambahan pengalaman, dari pengalaman itu saya belajar lagi, dapat pengalaman lagi, belajar lagi, terus seperti itu. Luar biasa sekali ya Prof ya. Nah, sekarang kita langsung saja masuk ke pembahasan inti kita Prof. Siap. Mengenai penjaminan mutu di Universitas Siliwangi sendiri itu ya Prof ya. Nah, untuk pertanyaan pertama ya Prof, mengapa penjaminan mutu ini sering sekali dianggap urusan satu unit saja Prof? Bagaimana pendapat Prof? Iya, ini sebetulnya bukan hanya satu unit, hanya memang tupoksinya ada di sini, core-nya ada di sini, core-nya ada di Lembaga Penjaminan Mutu. Maka dikatakan mengapa Lembaga Penjaminan Mutu, ya kami sebagai lembaga yang diserahi tugas sebagai turunan dari tugas Pak Rektor begitu ya, untuk menjamin mutu quality assurance di Universitas Siliwangi begitu. Dan tentu saja karena ini tingkatnya universitas, jadi berlaku pada semua unit-unit di Universitas Siliwangi. Hanya memang Lembaga Penjaminan
Mutu ini kan sebagai lembaga yang baru tahun 2023, namun sebelumnya ada nama lain seperti sebagai bagian penjaminan mutu, sebelumnya juga pernah ada Badan Penjaminan Mutu gitu ya. Tidak baru sama sekali, hanya sebagai lembaganya baru. Ini seolah-olah tugas LPMPP semata, tapi sebenarnya tidak. Tidak bisa bekerja sendiri karena ketika proses penjaminan mutu itu bukan LPMPP yang dijamin mutunya ya, tapi justru malah unit-unit yang ketika dinilai misalnya penjaminan mutu internal atau penjaminan mutu eksternal misalnya melalui proses akreditasi, itu yang dinilai adalah unit-unit, dalam hal ini memang di Unsil baru penjaminan mutu internalnya di misalnya ke audit mutu internal di prodi-prodi begitu ya. Kemudian penjaminan mutu eksternalnya melalui proses akreditasi, juga adalah akreditasi prodi-prodi dan juga kemarin akreditasi perguruan tinggi. Jadi memang seperti itu. Oleh sebab itu tidak mungkin hanya lembaga penjaminan mutu sendirian, tidak bisa. Kami justru menyiapkan instrumen, melakukan pendampingan sampai dengan proses penilaian, ya sampai dengan selesai penilaian itu kemudian kita arahkan seperti apa, itu yang sebetulnya bersama-sama. Jadi tidak mungkin sendiri. Semoga image ini menjadi berubah, hanya memang core tupoksinya ada di kami, tapi untuk pelaksanaan penjaminan mutunya memang harus bersama-sama dengan unit-unit yang terlibat ketika proses misalnya akreditasi prodi atau akreditasi perguruan tinggi yang sifatnya eksternal atau misalnya audit mutu internal yang sifatnya memang di internal Universitas Siliwangi. Nah, mudah-mudahan ke depan semua pihak ya, semua bagian-bagian, semua unit memiliki insight yang sama bahwa penjaminan mutu ini adalah penjaminan mutu bersama. Ya, bersama semua unit di Universitas Siliwangi. Amin. Itu intinya Mbak Mia ya. Mudah-mudahan bisa tergambar dapat intinya gitu ya. Oke. Nah, kalau menurut Prof sebagai kepala LPMPP ya Prof ya. Peran pimpinan fakultas atau prodi itu biasanya sepenting apa sih Prof? Ya, ini tadi saya sedikit sebenarnya nyambung. Ketika proses penjaminan mutu internal, audit mutu internal dilakukan misalnya kepada prodi-prodi, sudah pasti di situ peran ketua prodi, bahkan tidak ketua prodi saja, sekretarisnya, kepala laboratoriumnya. Lalu di sana di prodi itu ada unit penjaminan mutu yang merupakan turunan dari lembaga penjaminan mutu. Turun ke fakultas sebetulnya adalah ada gugus kendali mutu. Di situ misalnya para dekan atau direktur pasca sarjana misalnya itu juga menjadi bagian ya yang penting dalam proses penjaminan mutu ya ketika audit mutu internal dan ketika proses akreditasi misalnya yang memang kita melakukan secara SPME penjaminan mutu eksternal itu tentu saja kita mendampingi ketika proses penilaian kinerja dari unit-unit yang sedang diakreditasi. Misalnya ketika diakreditasi prodi A, maka tentu saja peran ketua prodinya menjadi sangat penting, termasuk reng-renganan di bawahnya sampai kepada dosennya, sampai kepada mahasiswanya, alumninya. Kalau tingkat fakultas juga para bapak ibu dekannya, tendiknya, itu sangat terkait sekali dalam proses akreditasi. Karena ketika proses akreditasi ada kewenangan tingkat universitas, ada fakultas, tentu saja bapak ibu dekannya di situ sangat berperan. Di tingkat prodi, tentu saja bapak ibu kaprodinya menjadi sangat berperan. Jadi kita memang harus bersama-sama, ya sesuai dengan tugas, fungsi pokok dan LPMPP mendampingi ketika proses akreditasi. Kalau eksternal, audit mutu internal, ketika proses AMI-nya begitu kira-kira. Jadi harus bersama-sama dan semua ada bagian-bagiannya, ada tugas fungsi pokoknya yang harus dijalani dan kami membantu ketika proses penilaian ya untuk melihat sejauh mana ketercapaian quality assurance ya pada unit yang sedang diakreditasi itu, karena ada standarnya, standar mutunya, ada standar mutu nasional, kemudian ada standar mutu yang memang kemudian kita kembangkan dari standar mutu nasional ini menjadi standar mutu di tingkat Universitas Siliwangi. Begitu. Memang hampir seluruh bagian dari kampus atau sivitas akademika ini berperan ya, Oh iya, Prof, tentu. Ya, dosennya, mahasiswanya, alumninya, tendiknya, ya bahkan misalnya para pengguna lulusan, ya misalnya lulusan ekonomi bekerja di perbankan. Nah, pengguna lulusannya juga berperan. Kalau misalnya guru lulusan dari FKIP, kepala sekolahnya berperan gitu. Jadi bukan hanya yang di dalam Unsil saja, tetapi pihak-pihak yang terkait dengan lulusan Unsil pun juga berperan ketika proses akreditasi atau penjaminan mutu, karena ketika penjaminan mutu itu juga
para pengguna atau pihak masyarakat. Itu juga menjadi bagian yang menilai bagaimana ketercapaian kualitas ya pendidikan dan pembelajaran di Unsil seperti apa begitu. Jadi mereka bisa melakukan penilaian gitu. Untuk itu Prof, menurut Prof sendiri bagian mana yang sering sekali dianggap kecil tapi memang hal itu adalah hal yang paling krusial untuk diperhatikan ketika audit mutu internal atau memang mengaudit akreditasi. Akreditasi gitu. Sebetulnya gak ada pihak yang kecil, tidak ada, karena bagi masing-masing itu ada perannya. Dikatakan kecil itu apa ya? Masing-masing ada perannya. Alumni kecil enggak? Ya, terus kemudian di Unsil pimpinan jelas punya bagiannya, baik tingkat pimpinan universitas, fakultas, prodi, kemudian dosennya, mahasiswanya, tendiknya mulai dari misalnya kepala biro, kepala kasubag, ya, kabag, kemudian sampai OB-nya. Itu nggak saya anggap kecil, tidak ada kecil, tapi semuanya punya porsi masing-masing begitu ya. Ada yang memang dominan gitu ya, ada yang memang pada bagian-bagian tertentu. Tapi semua supportingnya diperlukan. Tidak bisa juga kita abaikan pada bagian-bagian tersebut. Ketika misalnya proses akreditasi universitas, lalu bagaimana sarana prasarana ini dipelihara ya oleh teman-teman OB taman ya, atau misalnya yang memelihara sarana prasarana kebersihan, itu nggak bisa dianggap kecil, tapi tetap mereka punya bagiannya masing-masing, punya porsinya masing-masing. Jadi saya anggap semua sama. Jadi ketika proses akreditasi mereka harus dihadirkan pada porsi yang sama, tapi sesuai dengan porsinya begitu ya, karena masing-masing punya tugas pokok fungsinya yang berbeda-beda begitu. Berarti memang seperti yang Prof bilang ya, bahwa semua supporting itu diperlukan begitu. Iya betul, sangat diperlukan. Nah, kalau salah satu aja pincang nih, itu tidak akan terdukung quality assurance, karena ketika kita melakukan proses penjaminan mutu, ada kriteria-kriteria, ada standar-standar ya yang ditetapkan secara nasional, dan itu kami LPMP mendampingi bagaimana proses penilaian atas standar tersebut. Kalau misalnya akreditasi oleh asesor begitu ya, dan kalau oleh ketika internal oleh para auditor, audit mutu internal yang sudah juga melakukan proses pelatihan, dan mereka juga sesuai dengan standar ya, ada kriterianya gitu. Jadi gitu Mbak ya, jadi nggak ada yang kecil, nggak ada, semuanya sama penting tetapi dengan porsinya masing-masing gitu. Paham ya Prof ya. Nah, kalau misalkan dari semua supporting itu ada yang tidak jalan nih Prof, biasanya efek dominonya tuh kemana Prof? Ya, sebetulnya kalau salah satu tidak jalan ada ketimpangan menurut saya, ada kepincangan. Oleh sebab itu akan berdampak pada hasil tentu saja ya. Oleh sebab itu ketika proses akreditasi itu memang ketika ada masanya gitu ya, ketika proses itu kita mengakomodir, kemudian melakukan komunikasi dengan pihak-pihak yang memang akan dinilai begitu ya, sehingga kalau memang salah satu pincang pasti efek dominanya pada banyak sisi, pada semua sisi, dan ujung-ujungnya pada hasil yang tidak bisa optimal. Oleh sebab itu tetap saja pada bagian manapun diupayakan secara optimal gitu ya. Hanya memang tentu saja tidak ada yang sempurna. Betul. Paling tidak pada bagian-bagian tertentu mengetahui tugas fungsi pokoknya seperti apa ya. Ketika dijalankan dengan baik, maka itu adalah ketika proses penilaian dan disesuaikan dengan kriteria yang ada gitu ya, bisa tercapai secara optimal. Jadi kalau ada salah satu pihak yang tidak optimal, efek dominonya menjadi panjang dan ujung-ujungnya ada terhadap hasil. Tentu saja kita tidak harapkan. Betul. Makanya mari bersama-sama gitu ya. Gitu ya Mbak ya. Iya, berarti kalau misalnya kita bahas bersama-sama ya Prof ya. Adalah kita memerlukan kolaborasi dan kerjasama yang sempat Prof singgung sebelumnya. Nah, biasanya di mana proses kolaborasi atau kerjasama yang gagal, yang sering gagal tuh Prof? Ya, sebetulnya kerjasama kalau di internal Universitas Siliwangi terjalin ya dalam kehidupan sehari-hari sebenarnya, ketika dosen
bersama Tendik ya, Oke. dosen bersama mahasiswa, mahasiswa bersama Tendik, Iya. mahasiswa bersama alumni misalnya ya, kemudian alumni bersama pengguna misalnya ya, kemudian kalau di jabatan struktural misalnya dosen beserta sama pimpinan di prodinya, pimpinan di atasnya fakultasnya, pimpinan di atasnya adalah universitasnya. Ketika itu terjalin dalam keseharian, dalam apa ya, dengan jalur yang benar begitu ya. Ketika proses akreditasi, kolaborasi ini menjadi tidak sulit begitu, karena diharapkan kalau akreditasi atau proses audit mutu internal itu tidak pada saat tertentu saja, itu akan menjadi apa ya, sebuah kegiatan yang memang terus menerus kita ciptakan dalam kesehariannya gitu. Itu yang diharapkan tentu saja, dan ini menjadi apa ya, sebuah kesadaran bersama. Betul. Kolaborasi ini dibangun bukan mendadak ketika Betul. proses penjaminan mutu dilakukan, karena penjaminan mutu itu dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan. Oke. Jadi kolaborasinya nggak bisa hanya sesaat itu saja akan dilakukan. Dan berkelanjutan kan, selesai akreditasi lalu kita diam, tidak, justru dilanjutkan, berkelanjutan, karena proses akreditasi itu secara terus menerus sebetulnya seperti itu. Ya, barangkali ini perlu insight bersama ya, pemahaman bersama bahwa proses akreditasi ini meliputi kepentingan bersama, kemudian dilakukan sebagai bentuk yang ya saya katakan mulai dari keseharian sebagai lembaga akademik ya, dilakukan kolaborasi itu secara terus menerus dalam kehidupan akademik di kampus. Jadi ketika proses penjaminan mutu baik internal maupun eksternal itu dilakukan, itu bukan lagi menjadi sesuatu yang baru sama sekali, karena sudah dilakukan dalam bentuk keseharian gitu Dan ya. berkelanjutan ya, Ya, dan berkelanjutan, sistematis dan berkelanjutan. Itu mungkin menjadi kata kunci dari proses kegiatan akreditasi ya, gitu, baik secara internal ya melalui AMI maupun secara eksternal melalui proses akreditasi dari luar yang dinilai oleh para asesor. Gitu ya, Mbak Mia ya. Memang jadi insight bersama ini. Jadi saya mendapatkan banyak sekali insight dari Prof ini sebenarnya. Nah, karena kan saya juga sebagai mahasiswa ya Prof ya. Saya sangat penasaran bagaimana Unsil ini sendiri mendapatkan akreditasi unggul, kemudian banyak sekali di jurusan FKIP yang mendapatkan akreditasi unggul ya Prof ya. Kalau untuk Prof sendiri nih, apakah memiliki trik tersendiri agar Unsil ini bisa berakreditasi unggul, kemudian jurusannya juga? Iya, memang Mbak Mia gini ya, ketika lembaga penjaminan mutu ini ada sebagai sebuah lembaga di tahun 2023, dan sebelumnya melalui bentuk-bentuk yang lain ya, penjaminan mutu itu juga sudah ada sebetulnya sejak Unsil masih swasta juga sebetulnya sudah ada ya. Menjadi sebuah kesadaran saya begitu bahwa proses akreditasi ini harus bersama-sama. Kemudian juga saya tentu saja awalnya harus memahami betul aturan-aturan yang sedang berlaku itu apa gitu ya. Sehingga ketika proses akreditasi atau penjaminan mutu internal ini dilakukan, ini berlaku seperti apa aturannya atau kriterianya seperti apa, variabelnya seperti apa begitu. Nah, misalnya proses akreditasi itu juga berbeda di beberapa fakultas. Misalnya FKIP sekarang ini melalui proses akreditasinya melalui lembaga akreditasi mandiri pendidikan, misalnya Lamdik. Yang sekarang ya LAM ya. Misal di FEB melalui lembaga akreditasi mandiri ekonomi bisnis Lamemba ya. Kemudian misalnya di teknik ada Lamtek, lembaga akreditasi teknik. Ada lagi yang seperti komputernya Infocom misalnya gitu. Jadi sebetulnya itu sebelumnya memang melalui BAN ya, lembaga akreditasi nasional, Badan Akreditasi Nasional BAN PT namanya, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Begitu. Hanya karena aturannya penjaminan mutu juga sangat dinamis. Jadi kadang-kala aturan per tahunnya juga ada perubahan. Nah, itu setiap LAM itu dia punya instrumen yang masing-masing punya kekhasan. Seperti apa itu? Ya, variabelnya sama, misalnya variabelnya kemahasiswaan. Tapi standar
untuk bisa baik atau unggul itu mahasiswanya seperti apa, jumlah mahasiswa atau rasio dosen mahasiswanya misalnya. Kemudian quality dosennya, kualitas dosennya, misalnya dia S2 atau S3, kemudian dia lektor kepala atau lektor gitu ya. Kemudian jumlah publikasi dosen melalui penelitian, melalui buku misalnya gitu ya. Sarana prasarana misalnya ketersediaan labnya misalnya itu walaupun ada beberapa kriteria yang relatif sama ya dari ban PT, turunan dari ban PT itu ke LAM gitu ya. LAM-nya disesuaikan dengan karakteristik dari biasanya unit dalam ini fakultas, FKIP, pertanian, teknik, ekonomi, FAI, FISIP, FIK itu punya LAM yang berbeda. Gitu ya. Jadi kayak FKIP dengan LAMDIK-nya, pertanian dengan LAM Petekes, kemudian teknik dengan LAMTEK dan LAM Infokom, ekonomi dengan LAM Memba, FIK LAM PTIP, LAM kesehatan ya. Kemudian pertanian LAM PTIP gitu ya. Kemudian seperti FISIP, LAMSPAK itu beda-beda gitu. Nah itu hasilnya ada, slot kriterianya ada yang sama. Misalnya menilai mahasiswa, menilai dosen, menilai sarana prasarana, menilai misalnya penelitian, pengabdian. Itu sebenarnya menilai penjaminan mutunya, tapi di dalamnya ada kriteria yang berbeda-beda. Nah, ketika ingin unggul atau optimal gitu ya, maka kami pertama tentu saja menelusuri aturan-aturannya gitu ya, aturan-aturan seperti apa. Kemudian yang berikutnya memang kita akan upayakan optimal lah ya, seperti itu ya Mbak Mia ya. Optimal itu kalau memang ini misalnya labnya belum optimal, tapi syarat labnya harus ada ini. Yuk mudah-mudahan diadakan gitu. Misalnya untuk luaran dosen kalau masih bisa diupayakan dalam bentuk kolaborasi dengan mahasiswa, buku bersama mahasiswa atau penelitian bersama mahasiswa, walaupun itu perlu waktu, tetapi bisa diupayakan jauh hari. Makanya tadi saya katakan proses penjaminan mutu itu bukan proses yang terjadi sekaligus, tetapi proses yang sistematis dan berkelanjutan, berkesinambungan begitu. Jadi perlu jurnal itu bukan bisa 1 hari 2 hari, bisa bertahun-tahun. Tapi jika disiapkan jauh hari sebelum masa akreditasinya selesai itu juga bisa dilakukan. Jadi kita akan mendapatkan akreditasi unggul di universitas yaitu APT, alhamdulillah. Kemudian beberapa prodi di FKIP terutama 10 prodi akreditasi unggul, dan bukan tidak mungkin sebetulnya prodi-prodi yang lain di fakultas lain juga memenuhi syarat untuk unggul. Tapi ketika kriterianya berbeda gitu ya, maka ketercapaian unggulnya itu juga akan menjadi sangat spesifik disesuaikan dengan LAM-nya masing-masing. Begitu. Dan kita sangat bersyukur gitu bisa mendorong, mudah-mudahan bisa mendorong prodi-prodi lain di fakultas lain juga bisa unggul. Karena ketika LAM, lembaga akreditasi mandiri, dikatakan mandiri, makanya setiap LAM itu memiliki kekhususan masing-masing yang tidak bisa diperbandingkan dengan LAM yang lain. Namun ban PT di atasnya juga kan mengawasi gitu ya, tentu ada kesamaan, namun demikian ada kekhasan dari setiap lembaga akreditasi mandiri yang bisa melahirkan prodi-prodi unggul, atau kalau perguruan tinggi memang masih melalui ban PT begitu ya, dan aturan-aturannya kan sekarang melalui Permen gitu ya, yang terbaru tahun 2025. Juga masa berlakunya akreditasi juga berbeda-beda, status akreditasi juga mengalami perbedaan, misalnya unggul, terakreditasi, tidak terakreditasi. Kalau dulu ada unggul, baik sekali, baik begitu ya. Kalau bahkan dulunya lagi ada A, B, C, mungkin pernah dengar ya. Nah itu dinamika peraturan juga. Oleh sebab itu kami juga harus selalu update terhadap peraturan-peraturan tersebut. Gitu Mbak Mia. Jadi kalau diceritakan bisa panjang ya. Nanti kita bisa lebih dalam lagi bagaimana bisa ketercapaiannya, sekali lagi ketika aturannya dibuat, kemudian dilaksanakan, kemudian dievaluasi, kemudian ditingkatkan, dikembangkan, itu juga menjadi sebuah proses siklus PPEPP dalam penjaminan mutu. Begitu. Mbak Panjang Mia. sekali ya Prof ya. Luar biasa, tapi saya jadi mendapatkan insight begitu loh Prof. Luar biasa sekali. Apalagi kalau saya sekarang kan masih semester 4 ya, masih dibilang muda mungkin ya. Dan saya baru tahu bahwa ternyata kalau kita ingin mengembangkan akreditasi kampus itu bisa melalui publikasi jurnal, buku dan sebagainya ya Prof ya. Betul, sangat betul. Mudah-mudahan prodinya Mbak Mia juga bisa memberikan informasi, amin. ya berkolaborasi dengan dosen itu sebagai penilaian.
Karena ada kriterianya misalnya tentang ya oke visi misi ya, Iya. tata pamong Iya. ya, kemudian aktivitas sumber daya manusianya, Betul. dosennya, mahasiswanya, tendiknya, kegiatan tridharma perguruan tinggi dosen, ya pendidikannya, penelitiannya, pengabdiannya, termasuk keuangannya, sarprasnya, penjaminan mutunya dan Banyak luarannya. Iya, betul. Kira-kira seperti itu. Iya. Nanti Wow. bisa mendorong prodinya. Ibu silakan minum Oh gitu, terlebih boleh dahulu. ya minum Iya, ya. boleh, Tadi boleh, cukup silakan. cukup panjang nih Iya. saya ceritanya ya. Ayo Mbak Mia bareng-bareng. Maaf ya, minum dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, terima kasih banyak. Sudah lebih rileks ya Bu ya Iya, tenggorokannya. tapi tetap semangat kok. Iya. Oke. Berarti Prof, kalau misalkan Prof tahu sejauh ini di prodi saya sendiri ya Prof ya, di Iya. prodi gizi. Yang saya tahu kami sedang, bukan kami ya berarti, para dosen di gizi gitu ya. Sedang mengembangkan prodi gizi itu sendiri Prof. Dari kalau misalkan Prof tahu sedang akan mengadakan program profesi. Prof Oh mungkin iya, tahu ya. iya. Iya. Berarti memang prosesnya akan sama seperti itu Prof. Sekompleks itu ya. Ya, hanya memang kalau pembuatan prodi profesi ini beda lagi beda ya di lagi. fakultas di Iya. unit. Tapi kalau misalnya di gizinya sendiri melakukan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan tridharma perguruan tinggi, misalnya ya karena mahasiswanya gitu kan, misalnya nanti akan bekerja di mana, menjadi profesinya apa gitu ya. Kemudian mahasiswanya diarahkan untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang mendukung profesi atau mendukung ketercapaian profesi secara optimal, misalnya mungkin itu salah satu kegiatan-kegiatan yang sedang dilakukan. Dan memang yang gizi ini kemarin ini sudah akreditasi sebetulnya ya, dan alhamdulillah bisa optimal. Iya, alhamdulillah Prof. Soalnya saya merasakan sendiri bagaimana peningkatan program studi gizi itu kan. Dari awalnya yang memang fasilitasnya belum terlalu bisa memenuhi ini mungkin ya kriteria kebutuhan mahasiswa kebutuhan mahasiswa. Sekarang sudah luar biasa sekali Prof. Itu sangat-sangat terasa. Itu salah satu bentuk ya bahwa memang akreditasi itu tidak pada saat itu saja. Setelah tercapai akreditasi, baik dia unggul, baik sekali atau baik, atau nanti sejak 2026 ke depan ini adalah akreditasinya tinggal unggul, terakreditasi dan tidak terakreditasi, itu tetap saja semangatnya harus tetap mengisi ruang-ruang yang harus kita lakukan dalam bentuk kegiatan tridharma perguruan tinggi. Dan itu bukan hanya dosen saja, bersama mahasiswa juga. Mungkin alumni juga bisa dengan alumninya kegiatan-kegiatan, karena memang ada ikatan alumni juga dinilai gitu ya, dengan tendiknya berkegiatan ya sesama dosen di dalam prodi atau kolaborasi dengan dosen di prodi lain juga sangat dimungkinkan begitu ya. Jadi ini memang pertanda bahwa akreditasi itu betul tidak hanya saat itu, tetapi berketerusan, berkesinambungan ya, sistematisasi dan berkesinambungan begitu. Berarti memang Prof sejauh ini yang sudah Prof jelaskan ya kepada saya juga kepada kru teman bicara di sini mungkin ya. Nah, memang prosesnya sangat-sangat panjang ya Prof ya. Ya, kalau dikatakan panjang sekarang menjadi sesuatu yang tidak bisa dikatakan panjang apabila dijadikan sebuah kegiatan yang menerus sebagai bentuk kegiatan ilmiah akademik di perguruan tinggi. Jadi timingnya tidak ini sedang akan akreditasi baru. Ya, tidak lagi gitu demikian. Walaupun aturan kemarin ini masih ya, misalnya kita habis di 30 Juni misalnya ya, idealnya adalah mengajukan 6 bulan sebelumnya. Jadi di 30 Januari itu harus mengajukan, jadi Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Jadi 6 bulan sebelumnya diajukan dalam bentuk dokumen yang dipersyaratkan. Persyaratannya banyak ya, misalnya dua dokumen utama ada yaitu DKPS dan LED, lembar evaluasi diri. Apa itu Bu, DKPS? DKPS adalah dokumen kerja program studi. Itu Excel gitu ya. Kemudian kalau LED, lembar evaluasi diri dalam bentuk data kualitatif. Kalau tadi data kuantitatif, ini data kualitatif. Itu hanya 2 dokumen persyaratan. Tapi syarat yang lain banyak. Pengantar, kemudian syarat-syarat apa ya? Lembar-lembar lampiran-lampirannya,
link-linknya, bukti-buktinya, evidence-nya, dan ke depan memang akreditasi sangat diarahkan kepada bukti evidence dan juga keterbukaan. Jadi memang harus di website ditampilkan. Jadi data itu ketika ada publikasi jurnal, coba dibuka jurnalnya. Ada kurikulum, coba dibuka kurikulumnya, misalnya seperti itu. Ada bahan ajar, dibuka bahan ajarnya, misalnya gitu. Seperti itu. Jadi terbuka untuk umum melalui website. Jadi kalau dikatakan panjang, ya itu aturan sampai sekarang 6 bulan. Tetapi jika kesadaran akan akreditasi itu dibangun jauh hari, bukan hanya mendesak menjelang proses masa habis berlakunya akreditasi, itu tidak akan terasa sebagai proses yang panjang dan mendadak dan menekan seperti ada tekanan ketika proses akan akreditasi itu. Tidak lagi menjadi demikian karena data-data sudah tersedia. Apalagi ada di website, jadi diperlukan ada websitenya. Jadi bukan lagi sesuatu yang dicari evidence-nya, karena ketika kita sudah berkegiatan, evidence-nya sudah ada. Mudah-mudahan ke depan keperluan untuk dokumen akreditasi itu menjadi sebuah pembiasaan kita simpan dalam bentuk file, disimpan di web, diarsipkan dengan baik, karena kadangkala kelemahan kita adalah berkegiatan tetapi kita lupa mendokumentasikan. Kita lupa mendokumentasikan, tahunnya sudah agak lama karena biasanya akreditasi itu untuk 3 atau 5 tahun yang lalu begitu ya. Sehingga kita kadang-kala kehilangan dokumen, lupa menyimpan. Betul sekali. Oleh sebab itu kalaulah menjadi sebuah pembiasaan, sehingga masa persiapan akreditasi itu tidak lagi bisa dikatakan sebagai jangka waktu yang panjang, long term, menekan, kemudian jadinya sesuatu yang under pressure menjelang akreditasi gitu, karena sudah ada. Ke depan seperti itu, hanya memang kita berproses ya Mbak ya. Sedang dalam proses pembiasaan, dalam bentuk kesadaran. Nanti ke depan akan seperti itu. Mudah-mudahan bisa ini juga diterima oleh teman-teman semua di Sivitas Akademika Universitas Siliwangi gitu ya. Jadi tidak lagi sebagai tapi 6 bulan itu adalah ya yang ideal ya. Ada ideal. Jika sebelumnya sudah bisa, tapi kan kita lihat data-data yang harus kita kumpulkan juga. Karena kan akreditasi itu ada masanya. Ya, masanya 4 tahun dan 5 tahun. Sekarang akreditasi misalnya unggul, ada yang unggul 3 tahun dan ada yang unggul 5 tahun. Oh bisa misalnya. Seperti itu Prof? Seperti itu, itulah bentuk dinamika dari peraturan. Peraturan secara nasional ini melalui Permendikbudristek nomor 39 tahun 2025. Itu yang jadi yang terbaru ya, yang tahun 2025 ini. Demikian mungkin ini ya, sebagai sebuah satu bentuk bahwa memang aturan di atas pun dinamis. Jadi kami di Unsil kita juga harus mengikuti dinamika itu. Sementara kita harus siap atas perubahan-perubahan tersebut dan kegiatan proses akreditasi ini menjadi sebuah pembiasaan yang terus-menerus ada. Jadi ketika aturan itu berubah, kita tidak lagi merasa kaget gitu ya, karena kita sudah siap. Jadi ke depan akreditasi itu mengambil dokumen-dokumen yang kita simpan di website. Yang sudah kita simpan. Dokumentasikan, kita simpan. Dan itu juga kan ada persyaratan dokumen-dokumen seperti apa yang memang kemudian menjadi tepat sebagaimana yang diminta oleh setiap PLAM gitu atau ban PT. Makanya ada kriteria, ada variabel yang diminta, ada standar gitu ya. Kemudian ada nanti penilaian-penilaian, matriks penilaian kita atas dokumen yang kita simpan berkesesuaian tidak dengan apa yang diminta. Itu juga belum tentu kita nyimpan dokumen siapa tahu belum lengkap gitunya, perlu dilengkapi. Misalnya kita melakukan pengabdian pada masyarakat. Bagaimana caranya dokumentasi ini bisa sesuai? Oh berarti harus ada pengakuan dari masyarakat atas penggunaan atau atas kegiatan pengabdian kita di daerahnya gitu. Jadi itu juga salah satu bentuk. Kemudian kita membuat kurikulum, mengikut sertakan stakeholder misalnya ya, masyarakat atau dalam hal ini masyarakatnya pengguna lulusan misalnya, kemudian lulusan, mahasiswa, kemudian orang tua misalnya, itu juga harus ada dokumennya gitu. Itu menjadi contoh-contoh bahwa selain kita pembiasaan juga kita membiasakan diri itu juga dengan aturan gitu. Inilah aturannya. Jadi nanti ketika proses akreditasi menjadi sesuatu yang biasa, tidak menjadi yang pressure gitu ya, tekanan gitu. Gitu ya Mbak Mia ya. Saya juga sambil proses belajar terus mengikuti aturan-aturan yang dinamis tadi gitu ya.
Berarti Prof, kita kan sudah membahas sejauh ini ya mengenai trik untuk mendapatkan akreditasi yang baik begitu ya. Nah, kemudian kalau untuk cara Prof sendiri mempertahankan akreditasi yang sudah ada di sini. Iya, tentu saja dalam hal ini saya tidak mempertahankannya sendiri ya, karena saya memang tidak bisa secara pribadi atau secara lembaga. Iya. Yang dapat mempertahankan adalah unit yang diakreditasinya. Jadi misalnya Prodi A Iya. diakreditasi, Unsil diakreditasi, yang harus mempertahankan adalah Unsilnya. Prodi A yang terakreditasi, maka yang harus mempertahankan adalah terutama prodinya gitu ya. Walaupun memang tidak semata-mata prodi tersebut, karena prodi itu juga berafiliasi atau berhubungan dengan prodi yang lain, berhubungan juga dengan fakultasnya, berhubungan juga dengan universitasnya. Tapi kesadaran itu dibangun dari prodinya. Bagaimana mempertahankan? Kadang-kala kan ada istilah kalau meraih lebih mudah daripada mempertahankan. Nah, ketika prodi-prodi yang unggul atau APT Unsil, akreditasi perguruan tinggi Unsil unggul, maka yang harus selanjutnya dilakukan adalah proses mempertahankannya atau bahkan mungkin mengembangkannya ke arah yang lebih baik agar ke depan bisa lebih baik lagi atau minimal bisa sesuai dengan akreditasi yang kita dapat secara optimal. Jika unggul adalah optimal, maka bisa unggul lagi begitu ya bahasanya. Yang harus dilakukan adalah seperti itu kesadarannya dan menyadarkan bahwa semua ini adalah kegiatan yang terus berkelanjutan. Yang kedua adalah yang harus dilakukan adalah bekerja sama, kolaborasi, Mbak. Tidak ada keberhasilannya oleh seorang ketua prodi secara individu, tidak ada. Mesti dia harus merupakan teamwork. Bahkan ketika penyusunan akreditasi pun itu ada tim task force. Apa itu, Prof? Task force yang bekerja yang sesuai dengan tugasnya masing-masing. Karena misalnya melalui LAM tertentu ada akreditasinya, ada 7 kriteria. Maka si A kriteria 1, si B kriteria 2, si C kriteria 3. Maksudnya dalam proses pengumpulan data atau penyeleksian data gitu ya. Nanti digabung, kemudian tentu saja menjadi sebuah kesatuan. Dan ketika yang diakreditasinya adalah Prodi A, maka Kaprodi A itu harus bisa membacanya semua dari kriteria 1 sampai kriteria 7 atau sampai kriteria 9 begitu. Itu memang bukan pekerjaan yang sedikit, bukan waktu yang pendek, dan bukan pekerjaan yang pada satu sisi, karena memang banyak sisi, banyak bidang yang saya katakan tadi, mulai dari penetapan visi misi, visi keilmuan ya prodi, kemudian tata pamong ya, sarana prasarana, SDM, pendidikan, penelitian dan seterusnya yang tadi itu yang 9 gitu ya, sampai dengan penjaminan mutu dan luarannya. Tapi sekali lagi kriteria ini juga dinamis, Mbak. Beda-beda setiap lembaga akreditasi mandiri dan juga bisa jadi mengalami perubahan ketika ada aturan penjaminan mutu yang dinamis ya, yang dari nasional seperti itu ya, selalu mengikuti aturan-aturan terbaru gitu. Berarti untuk mempertahankan akreditasi yang sudah ada, Prof, adalah yang pertama kesadaran, kemudian juga kolaborasi ya? Iya, kesadaran dan terus bekerja. Kesadaran saya bekerja untuk terus menerus gitu ya. Itu maksud saya, kesadaran tidak diam, tapi kesadaran dilanjutkan dengan sebuah bekerja, kemudian bekerjanya secara bersama-sama begitu. Itu ya kalau ditanya lagi banyak sekali ya, banyak yang kata kunci yang bisa kita lakukan, misalnya tekun, teliti, misalnya seperti itu. Kemudian tidak pantang menyerah, misalnya ya, itu juga terus gitu ya, karena ada kadang-kala titik kelelahan misalnya ya, tapi ketika kita sadar ini adalah demi kebersamaan, maka titik kelelahan itu menjadi titik semangat gitu. Kalau saya lihat ya, ketika dibangunnya bersama, lelah sendiri mungkin ya, tapi kalau ketika lelah bersama kita bangun lagi menjadi semangat bersama begitu. Jadi sekali lagi itulah mengapa kolaborasi dalam akreditasi ini sangat diperlukan. Betul begitu sekali, ya Mbak Mia. Kalau dari pengalaman Prof sendiri, apa ada kolaborasi yang paling berdampak Prof selama ini? Ya, saya di jurusan pendidikan geografi. Alhamdulillah kan prodi saya juga mendapatkan akreditasi unggul di tahun 2023 begitu ya. Di S1. Kemudian kalau yang di S2 pendidikan geografi baik sekali di tahun 2020 ketika saya kaprodinya begitu. Jadi memang ada pengalaman-pengalaman yang didapatkan ketika proses akreditasi itu. Kolaborasi yang dilakukan itu memang kolaborasi yang saling mengisi, saling saya katakan saling
apa ya kurangnya ya diisi Saling gitu ya, saling maling melengkapi begitu. Dari meskipun masing-masing punya tugas, Iya. tapi saling melengkapi. Ketika itu saling melengkapi, maka apa yang diminta sebagai standar minimal kriterianya bisa tercapai ya. Itu yang biasa saya dapatkan ya ketika di proses akreditasi di prodi saya. Pun demikian ketika proses akreditasi di Universitas Siliwangi APT, saling melengkapi. Ketika ada satu bagian yang barangkali lemah misalnya ya, yuk disupport oleh bagian yang lain gitu ya. Jadi tidak bisa kita hanya diam kemudian berkolaborasi itu sesuai dengan tupoksi, tapi juga bagaimana ketika kita saling mengisi, saling mendukung, saling melengkapi. Itulah esensi dari kerjasama, dan memang akreditasi itu bukan kerja sendiri tapi kerja sama, kerja bersama-sama pada semua pihak yang terkait terutama begitu ya. Dan kalau di Universitas Siliwangi ketika APT, maka semua sendi-sendi yang ada di Universitas Siliwangi ini ikut berdenyut, tidak ada yang diam. Begitu ya. Mulai dari pimpinan paling tinggi, pucuk pimpinan, Pak Rektor, sampai dengan yang paling bukan rendah ya, paling level bagian bawahnya, entah itu misalnya driver, entah itu bagian pembersih sarana-sarana kebersihan gitu ya, taman, satpam, semuanya menjadi bagian yang penting dalam proses akreditasi begitu. Itu ya Mbak ya, dan mudah-mudahan juga ini saya menyemangati untuk saya sendiri dan teman-teman di tim LPMPB. Jadi saya sendiri di LPMPB tidak sendirian. Ada kapus penjaminan mutu gitu ya, ada kapus pendampingan akreditasi gitu ya, ada kami ada 7 kapus, ada kapus pengembangan kurikulum, ada kapus audit mutu internal, ada kapus MKWK MKWI, ada kapus untuk layanan konseling, ada kapus inovasi pembelajaran gitu ya. Itu juga kerjasama ketika salah satu prodi sedang akreditasi, meskipun itu menjadi tupoksinya kapus pendampingan akreditasi, tapi tidak sendirian. Kami yang semuanya kapus yang ada itu juga semua bekerja sama, karena masing-masing ada bagiannya untuk mengisi kriteria-kriteria dan variabel yang diminta ketika proses akreditasi tersebut. Begitu, jadi semuanya bekerja sama gitu. Wah, luar biasa ya Prof ya. Saya baru mendengar secara langsung dari Prof langsung, Masya Allah. Saya mungkin juga masih banyak teman-teman yang lain yang punya pengalaman ya, ketika proses akreditasi atau ketika proses pengalaman di luar dari kampus Unsil sebelumnya, barangkali itu juga memberi warna ketika proses akreditasi di Universitas Siliwangi ini juga menjadi hal baik ya, kita belajar tidak hanya ke dalam, tapi juga kita belajar juga keluar. Ketika saya berkolaborasi atau berkomunikasi dengan teman-teman penjaminan mutu lain di perguruan tinggi lain, saya juga mendapat insight begitu ya, di prodi-prodi di perguruan tinggi tertentu yang akreditasi prodinya banyak misalnya, dan akreditasinya 50% unggul misalnya ya. Itu kan menjadi pelajaran juga untuk saya dalam hal ini, dan barangkali ke depan sebagai sebuah lembaga, tentu LPMPP bisa belajar dari lembaga penjaminan mutu lain di perguruan tinggi lain yang juga memberi dampak positif begitu ya kepada kita semua itu. Saya kira itu Mbak. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Pasti bermanfaat Prof. Nah, sejauh Prof menjadi ketua LPMPP ini, kepala LPMPP. Kepala LPMPP, mohon maaf Prof. Menurut Prof sendiri, apakah ada yang perlu diubah Prof agar mutu benar-benar jadi budaya, bukan hanya sekadar proyek begitu? Betul. Penjaminan mutu bukan proyek. Betul. Ya. Kalau proyek itu kan ada nilai keuntungan yang didapat misalnya secara finansial. Mungkin ke depan ada ya, ketika proses akreditasi ini sudah didapat unggul, maka kita bisa mendapatkan finansial dari hasilnya ya, melalui income generating misalnya. Tetapi bukan semata-mata proyek ya. Ini adalah budaya mutu. Kalau budaya itu menjadi sebuah pembiasaan yang diinternalisasikan ke dalam diri kita. Saya tadi mengatakan sejak awal bahwa proses akreditasi ini bukan proses yang sejenak, sebentar, cepat-cepat lalu ditinggalkan, tidak. Jadi sebuah pembiasaan. Kalau sudah pembiasaan itu menjadi budaya. Jadi budaya mutu. Memang yang harus kita tingkatkan budaya mutu. Nah, mutunya itu menjadi tata nilai, menjadi norma, menjadi kebiasaan, menjadi tradisi, menjadi perilaku kita, tingkah laku kita, menjadi pikiran kita. Seperti itu memang ke depannya. Budayanya seperti itu. Dan apa yang harus diubah? Yang diubah sebetulnya tentu saja
kita orang per orangnya ya. Oke. Jadi sumber daya manusia di Unsilnya harus memiliki sekali lagi kesadaran tentang Oke. pentingnya budaya mutu, bukan milik LPMPP, bukan milik perorangan, tapi milik Bersama-sama bersama ya, Prof. ya. Kemudian yang kedua adalah tentu saja diperlukan adanya sebuah ya lembaga yang dibentuk dalam bentuk kebijakan yang ke depan barangkali LPMPP ini bisa dikembangkan lagi, lebih bukan sekedar lembaga tapi misalnya Direktorat Penjaminan Mutu misalnya gitu, untuk meningkatkan fungsi, kewenangan, dan juga bisa memperluas SDM kita ya, SDM kita yang bisa masuk ke lembaga yang memiliki kewenangan menjamin mutu. Dan ke depan diharapkan tidak lagi misalnya hanya sekedar mengakreditasi program studi, karena perpustakaan ini contohnya di beberapa LPMPP itu jika sudah menjadi lembaga yang lebih tinggi, ya menjadi institusi yang lebih tinggi, unit yang lebih tinggi, itu bisa mengakreditasi perpustakaan, bisa mengakreditasi lab, misalnya gitu ya, laboratorium, bisa mengakreditasi biro, misalnya gitu ya, seperti itu ke unit-unit. Tapi tentu saja tidak bisa dilakukan oleh LPMPP Unsil saat ini. Jadi saran saya ke depan dikembangkan menjadi unit yang lebih tinggi tupoksinya, agar bisa memperluas kegiatan akreditasi tidak hanya sekedar kepada prodi-prodi ya, tapi juga kepada unit-unit lain yang memiliki kekhasan seperti perpus, lab dan unit-unit lainnya di Unsil begitu. Tapi ini memang tidak bisa dalam jangka waktu pendek, namun juga perlu diinisiasi dari sejak sekarang. Nah, dengan kondisi Unsil yang masih PTN BLU, barangkali kita setahap demi setahap ya, bertahap. Mudah-mudahan pimpinan Unsil ke depan bisa ya mendengarkan hal ini, menjadi catatan, menjadi masukan untuk bisa mengembangkan lembaga penjaminan mutu, karena ke depan lembaga penjaminan mutu atau badan atau unit yang menaungi penjaminan mutu atau quality assurance ini adalah menjadi lembaga terdepan ya di suatu lembaga perguruan tinggi, karena lembaga inilah yang menjamin kualitas perguruan tingginya begitu. Walaupun bukan sendirian, tetapi lembaga yang memiliki kewenangan, namun pelaksanaannya bersama-sama. Begitu. Gitu Mbak. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Saya juga sambil belajar insight-insight dari perguruan tinggi lain begitu. Nah, untuk penutup mungkin ya Prof ya. Oke, siap. Sebagai Kepala LPMPP, pesan Prof untuk pimpinan, dosen, kemudian tendik soal kolaborasi mutu. Ya, pesan ini kan pesan untuk saya juga ya, pesan untuk kita bersama. Pesan ini adalah bukan kepada individu, tapi pesan ini adalah tentu saja kepada lembaga, khususnya di Universitas Siliwangi secara keseluruhan. Ya, saya memberikan masukan begitu ya, bahwa ini disadari bersama, kemudian dijadikan sebuah bentuk pembiasaan, kemudian menjadi budaya mutu, dan jangan lupa kolaborasi. Dan mungkin yang lebih penting, yang juga tidak kalah pentingnya adalah sumber daya manusia di LPMPP atau di lembaga yang nanti itu menjadi unit yang berwenang terhadap penjaminan mutu adalah SDM yang memiliki kualitas yang memadai. Ya, kalaupun memang berproses, barangkali melalui proses-proses pembelajaran lebih lanjut begitu ya. Jadi memang SDM-nya sendiri di lembaga penjaminan mutu atau di unit yang nanti menggawangi penjaminan mutu harus yang mumpuni dan terus ditingkatkan begitu ya. Saya kira itu mungkin Mbak, dan mudah-mudahan ini menjadi pesan yang baik untuk kedepannya. Amin. Penjaminan mutu ini sekali lagi menjadi sesuatu yang budaya mutu ya di perguruan tinggi, dan dilakukan secara sistematis karena ada aturan-aturannya, dan dilakukan secara berkesinambungan karena ini tidak dilakukan hanya pada satu sesi tertentu, tetapi juga menjadi sebuah pembiasaan di perguruan tinggi. Baik, luar biasa sekali Prof. Terima kasih banyak. Sama-sama, mudah-mudahan bermanfaat. Bapak Ibu semua mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf nih kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, dan kalau ada bagian-bagian yang barangkali kurang tepat, ini mohon maaf. Kita juga sambil terus belajar. Mudah-mudahan bertemu lagi pada sesi yang lain ya. Iya, saya juga ingin mengucapkan terima kasih banyak Prof. Dan mohon maaf apabila waktu kita mengobrol tadi banyak sekali kesalahan yang sudah saya buat. Apa, kita sama-sama sambil belajar, tapi mudah-mudahan memberi insight yang baik ya, hal yang positif untuk kita semua. Amin. Baik, teman bicara yang baik, dari obrolan hari ini kita belajar bahwa
mutu tidak hanya lahir dari satu unit dan akreditasi bukan hanya kerja heroik satu tim kecil. Ia lahir dari kolaborasi yang konsisten dan sistem yang berjalan sehari-hari dan dari kesadaran bahwa mutu adalah tanggung jawab bersama. Terima kasih kepada Profesor Dr. Siti Terima kasih Fajarani, sama-sama MT. Mbak Mia. Iya. Makasih ya. Sehat sukses selalu ya. Amin. Terima kasih atas refleksi dan juga cerita yang dibagikan di Siniar Teman Bicara pada hari ini. Semoga kita dapat melihat akreditasi bukan sebagai beban, tapi sebagai cermin tentang cara kita bekerja bersama. Terima kasih sudah mendengarkan Teman Bicara. Sampai jumpa di episode berikutnya.